Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Iya, ada banyak orang mas suara bilang baik tuh kecil begitu. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab minggu ini adalah minggu kedua di bulan September dan masih beberapa bulan lagi kita semua dekat Natal, mengakhiri tahun ini. Tentu kita ingat kembali dari awal tahun, kita punya rencana apa yang akan kita buat di tahun 2024 ini. Apakah semuanya sudah terrealisasi ataukah ada yang belum, ataukah ada yang tidak sama sekali? Dia lupa apa yang akan dia buat di tahun 2024 karena dia bilang hidup tuh mengalir sah. Jadi ketika Tuhan datang, Tuhan tanya dia juga jawab seperti itu. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Majelis Sinode Gemit memberikan kita tema untuk kita renungkan bersama-sama dalam ibadah kebaktian saat ini, yakni setia dalam segala perkara. Setia dalam segala perkara. Kalau kita berbicara tentang setia, tentunya kita semua tahu biasa kita omong, saya setia denganmu begitu. Saya tidak akan meninggalkanmu sampai pada maut memisahkan. Beberapa menit kemudian sudah pisah. Ada yang pasang foto profil dengan orang lain. Jadi itu setia seperti apa yang dimaksud itu? Kita gampang omong, tapi susah untuk kita lakukan kata setia itu. Bapak Mama, saudara-saudari, setia itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu dia punya arti berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat, teguh hati, tekun. Jadi setia itu bisa diartikan sebagai tetap berpegang teguh, patuh, taat pada apa yang kita kerjakan atau apa yang sudah kita janjikan. Tetapi ketika saya tanya kepada beberapa remaja, saya bilang begini, adik-adik dong tahu setia itu apa? Setia itu taat atau kakak? Setia itu tekun. Ada satu jawaban yang terlalu luar biasa buat kaget. Dia bilang begini, kakak, setia itu setiap tikungan ada. Maksudnya, kakak nih keson tahu sah. Di sana ada, di sini ada, di situ ada. Di mana-mana hatiku senang, maka akan kubuatkan tikungan. Ya, biasa anak muda yang lebih tahu itu. Kalau misalnya yang pacaran yang kalau untuk suami istri, ya bisa juga sih sebagai contoh. Kalau misalnya jalan-jalan ke tempat baru itu baru pertama kali kakak nyong dengan kakak nona, tiba-tiba orang kenal salah satu dari kakak nona atau kakak nyong, perlu untuk diselidiki. Sebab jangan sampai ada setiap tikungan ada itu dibuat di sini. Tetapi bukan berarti bahwa tidak boleh percaya pasangan, harus percaya pada pasangan. Meskipun kadang dibohongi begitu. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahagian firman Tuhan kita pada saat ini juga berbicara tentang kesetiaan. Berbicara tentang kesetiaan. Jadi kesetiaan menurut Tuhan Yesus itu apa? Bapak Mama, saudara-saudari, saat itu Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Namun di tempat yang sama ketika Yesus mengajar itu terdapat pula orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini orang-orang yang memang taat hukum Taurat, tetapi ketika mereka mendengarkan pengajaran Tuhan, mereka tidak mau untuk hidup sesuai dengan itu. Mereka mulai mencelah apa yang disampaikan oleh Tuhan karena mereka tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena yang disampaikan oleh Tuhan itu menyindir mereka punya kehidupan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar mulai untuk menunjukkan kesetiaan. Menunjukkan kesetiaan pada hal-hal kecil. Sebab dengan demikian mereka juga akan setia dalam hal-hal yang besar.
Pengajaran Yesus mengenai hal ini dicelah oleh orang-orang Farisi. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan mereka, mereka lebih mengutamakan untuk melakukan hal-hal yang besar, yang mendapatkan pujian daripada melakukan hal-hal yang kecil dan yang dianggap sepele. Bapak, mama, saudara-saudari, kadang kita juga seperti orang-orang Farisi. Seringkali kita lebih memusatkan perhatian atau berfokus pada hal-hal yang besar, sampai kita melupakan dan meremehkan hal-hal yang kecil dan sederhana. Padahal untuk sampai pada perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar, kita harus mulai terlebih dahulu dari hal-hal yang kecil. Misalnya, sekarang ini ada tenor orang-orang mendaki itu Patum Nasi bukit sana. Untuk mencapai itu gunung juga, kita harus mulai dengan yang namanya pendakian dari bawah, atau melewati lembah atau lereng terlebih dahulu. Baru kita bisa sampai di puncak dari gunung itu untuk melihat keindahan yang ada. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini: perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Jika dalam kehidupan kita tidak mulai melangkah, tidak mulai dalam hal-hal kecil, maka sampai kapanpun kita tidak akan tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita di ujung sana. Karena kita takut, kita ragu, kita maunya perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar, baru kita mau untuk kita kerjakan itu. Bapak, mama, saudara-saudari, coba kita tanyakan kepada kita punya keluarga, kita punya bapak, kita punya mama, kita punya saudara-saudari yang berhasil dalam pendidikan, pekerjaan, ataupun pelayanan. Ketika mereka sampai di tahap ini, apa yang mereka lakukan? Tentunya mereka akan mengatakan bahwa tidak semudah itu. Ketong harus mulai dari tahap yang paling bawah. Dari nol baru bisa sampai pada posisi seperti yang mereka dapatkan saat ini. Semuanya butuh yang namanya proses, butuh yang namanya ketaatan, kesetiaan dalam melakukan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memampukan kita juga untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak, mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kesetiaan itu terbentuk dari kebiasaan. Sadar atau tidak sadar, kita lakukan berulang-ulang kali. Misalnya, ketika kita bangun pagi, apa yang kita buat? Kita bangun pagi, apa yang kita buat? Ada yang bilang HP. Ketika kita bangun pagi, yang kita buat itu adalah berdoa, bersaat teduh. Jika dalam kehidupan kita setiap hari, kita bangun pagi, kita sudah berulang-ulang, bangun pagi kita saat teduh, maka kita akan terbiasa dengan itu. Tetapi kalau bangun pagi HP, maka itu juga akan terbiasa dengan itu. Kesetiaan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Padahal kesetiaan yang disenangi oleh Tuhan adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita cari HP, terus tiba-tiba Tuhan bilang, ini hari lu hidup sampai di sini. Itu HP bisa kita pegang? Tidak bisa. Sebab Tuhan sudah ambil kau tumpu napas. Tetapi kalau kita bangun pagi, kita cari Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk menjalani hari baru yang masih Tuhan perkenankan untuk kita miliki. Orang-orang Farisi hidup dengan penuh kemunafikan. Hal ini dikatakan oleh Yesus, bahwa orang-orang Farisi adalah hamba-hamba uang. Mereka melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan uang, sehingga mereka lebih fokus pada hal-hal besar yang mendatangkan keuntungan bagi mereka. Hal inilah yang dikecam oleh Tuhan. Sebab di depan banyak orang-orang Farisi ini mereka berlaku setia. Orang-orang yang paling kudus, orang-orang yang paling saleh sudah di hadapan banyak orang. Padahal hati mereka penuh dengan berbagai jenis kebusukan. Ada pepatah yang bilang begini, lain di bibir, lain di hati. Jadi kalau di bibir diomong tuh ngerisa. Dia akan puji nih hal yang ketong punya, jadi akan puji ambil. Tetapi sebenarnya di hati sedang merancangkan kejahatan
bahkan kehancuran bagi orang-orang yang di sekitarnya. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Di depan banyak orang, mereka mulai menampilkan diri mereka sebaik mungkin, seperti pakai topeng begitu. Tetapi di hati mereka mulai untuk merancangkan untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang ada saat itu. Mereka tidak peduli pada hal-hal kecil. Padahal Bapak Mama Saudara-saudari, banyak orang kerap kali jatuh pada hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kita anggap sepele, itulah yang biasa kita jatuh di situ. Misalnya bagi kaum laki-laki biasanya merokok. Terus kalau merokok itu coba untuk kita perhatikan tempat dan situasi di mana kita berada. Jangan sampai kita ada di tengah-tengah hutan atau rumput-rumput yang ada sementara tumbuh tinggi, terus kita dengan gampangnya kita buang itu puntung rokok di situ. Kita buang sembarang dan akhirnya hal yang kita anggap sepele itu dapat menyebabkan hal yang besar, terjadi kebakaran. Karena kita merasa bahwa sondap apa, kita tinggal buang sudah. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, bagi laki-laki, kalau sudah terbiasa merokok terus mematikan puntung rokok itu baru buang, maka tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Jadi mulailah dari hal-hal kecil agar tidak dapat memicu hal-hal yang besar. Sehingga Tuhan bilang, belajarlah setia dan bertanggung jawab pada perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab pada hal-hal yang lebih besar lagi. Bapak Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang ini orang maunya melakukan hal-hal yang besar. Orang maunya berhasil secara instan, orang maunya terkenal secara instan. Ya, sekarang media sosial ini kalau kita lihat baik-baik, hal yang tidak sepantasnya untuk ditayangkan, semuanya sudah ditayangkan untuk semua orang bisa melihat, hanya untuk mendapatkan like, hanya untuk mendapatkan komen-komen, untuk mendukung kehidupannya. Bapak Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari ini kita punya kehidupan, jangan terlalu umbar-umbar untuk orang semua ketahui tentang bagaimana kita punya perjalanan hidup. Datang kepada Tuhan, berdoa minta di Tuhan. Karena ketika kawan-kawan, Bapak Mama Saudara-saudari, kita kasih naik di media sosial juga sama. Baik kalau orang mendukung, kalau orang memberikan komentar yang lebih jahat lagi, maka kita akan merasa tersakiti dengan orang-orang punya kata-kata. Padahal kita punya apa yang kita lakukan itu memang menimbulkan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kadang kita melakukan hal itu dengan berbagai cara, tidak peduli meski harus menempuh cara yang tidak benar. Ketika melamar pekerjaan, orang maunya mendapatkan posisi yang teratas, tidak mau merintis dari bawah. Kalau pekerjaan tidak sesuai dengan ijazah, dia punya gelar, maka dia tidak mau, karena dia menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan yang saya pelajari selama ini. Tetapi Bapak Mama Saudara-saudari, perlu untuk kita ketahui bahwa sekarang ini lapangan pekerjaan ini semakin minim. Oleh karena itu jika kita punya kesempatan, marilah belajar. Gunakan kesempatan itu. Baru sambil menunggu untuk kesempatan-kesempatan besar untuk kita mendapatinya lagi. Oleh karena itu Bapak Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita hanya mau tunggu untuk mendapatkan posisi yang sesuai dengan yang kita mau, maka sampai kapanpun kita akan duduk berdiam diri di rumah sampai orang lain sudah ada kerja dan seterusnya. Kita hanya lihat dan kita bilang begini, Tuhan ini hanya baik dengan orang-orang tertentu sah. Tuhan sonde perhatikan beta punya hidup, Tuhan sonde sayang beta. Padahal yang membuat segala sesuatu terhambat adalah kita punya diri sendiri. Bapak Mama Saudara-saudari, dalam melayani Tuhan juga seperti itu. Biasanya kita pilih-pilih. Kalau hanya mau bantu-bantu, biar so. Nanti sah. Kalau ada waktu baru beta mau melayani Tuhan. Kalau bisa-bisa baru datang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari hal ini Bapak Mama Saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa kita hanya mau untuk melakukan perkara-perkara yang besar daripada melakukan perkara-perkara yang kecil.
Oleh karena itu, dalam kita punya bacaan saat ini, Tuhan menyebut ada 2 contoh tentang bagaimana kesetiaan itu dituntut. Yang pertama, kejujuran dalam mengelola apa yang kita miliki. Maksudnya adalah jika kita diberikan kehidupan dan berkat yang baik dari Tuhan, maka mari kita mengelola itu dengan penuh kejujuran. Artinya bahwa jika ada saudara-saudari kita yang membutuhkan kita punya pertolongan atau membutuhkan sedikit berkat dari kita, mari kita menolong. Jangan kita bilang begini, katong jo ada susah, padahal berkat ada sementara melimpah di dalam rumah. Itu adalah ketidakjujuran. Padahal Bapak Mama, berkat yang Tuhan kasih itu kadang itu orang pun berkat juga, supaya melalui kita nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Jadi mari, jangan kita tampung-tampung berkat itu hanya untuk kita punya kepentingan sendiri. Marilah untuk menolong orang-orang lain juga yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, setia merawat pernikahan. Setia merawat pernikahan. Itu yang disampaikan dalam kita punya bacaan. Bapak Mama, saudara-saudari yang sudah menikah, masih ingatkah janji yang Bapak Mama ucapkan ketika ada di altar? Masih ingat kok? Katong sulupa su 32 tahun, su 40 tahun. Masih ingat kok sulupa Bapak Mama? Sekilas seperti ini. Saya mengambil dia sebagai suami atau istriku yang sah dan saya berjanji untuk setia mendampingi dalam suka dan duka sampai pada maut memisahkan. Janji itu masih terus dipegang kok atau suson ingat leh? Masih terus dipegang kok suson ingat leh? Masih ya Bapak Mama, harus terus dipegang karena itu janji di hadapan Tuhan. Jangan sampai karena ada masalah sedikit di dalam rumah mulai untuk sudah Mama tua terlalu cerewet ya cerai cari yang lain. Halo, harus ingat baik-baik Bapak Mama, anak-anak muda yang mau melangkah dalam pernikahan, ingat ketika Tuhan ambil rusuk di Adam itu hanya 1. Dia son ambil sampai 2 sampai 3. Kok Bapak Mama senang mau ganti-ganti. Hanya 1 sah. Jadi itu 1 itu sampai seumur hidup. Ingat itu orang lain punya rusuk. Jangan kok katong su ambil, kasihan yang punya. Dia akan sendiri sampai maut datang untuk menjemputnya. Jadi tolong ya Bapak Mama, saudara-saudari, kesetiaan dalam pernikahan itu harus terus dijaga. Meskipun banyak tantangan yang terjadi, teruslah bersama. Karena melalui perkara-perkara seperti itu, nama Tuhan akan terus dipuji dan dipermuliakan. Untuk kita anak muda, belajar setia. Ada 1 bilang 1. Jangan sampai ada yang chat kakak Nona, kemana? Jomblo kok? Padahal ada nih. Itu suka kakak beta jomblo. Jadi kakak Nona mau kok 2, 3, kakak Nyong juga begitu. Kalau ada 1 nah 1 Jangan terlalu banyak-banyak. Jangan terlalu banyak-banyak, kasih tinggal untuk orang lain juga menikmati dia punya masa muda. Jangan kita ambil semua orang lain punya peran juga Bapak Mama, saudara-saudari. Oleh karena itu bahagian firman Tuhan ini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Yaitu yang pertama, orang percaya tidak boleh menganggap sepele atau meremehkan apapun yang dipercayakan kepadanya. Untuk kita anak-anak muda yang masih ada dalam bangku pendidikan, kepercayaan orang tua kepada saudara-saudari untuk datang di tempat ini, untuk datang menempuh pendidikan. Tolong ingat itu. Jangan datang di sini untuk buat hal yang tidak disukai oleh orang tua, bahkan tidak disukai oleh Tuhan. Ingat kita punya tugas, ingat kita datang di sini untuk mengejar kita punya masa depan. Oleh karena itu jangan sepelekan apa yang telah kita terima dari orang tua. Kejarlah kita punya cita-cita. Untuk kita yang sudah bekerja, meskipun kita bekerja tidak pada kita punya tempat, seperti kita punya gelar, tetapi mari terus percaya bahwa pasti ada maksud Tuhan yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Jangan juga karena kita bilang, beta nih kerjaan nih hanya begini-begini, orang som pandang beta. Ya bagi manusia som dipandang, tapi bagi Tuhan, di mata Tuhan itu kita semua berharga Bapak Mama. Mau dia bekerja sebagai apapun, di mata Tuhan itu kita
berharga. Oleh karena itu, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, orang Kristen mesti menjaga hati dan pikiran. Dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan bagi kita, hati dan pikiran kita harus bersih. Kita tidak boleh hanya untuk mementingkan kita punya diri sendiri. Kadang sikap egois ini yang membuat kita susah untuk setia dalam tugas yang diberikan. Karena kita punya pemahaman bahwa yang saya kerjakan ya harus menguntungkan saya punya diri. Kalau tidak menguntungkan, buat apa saya kerja? Sikap seperti inilah yang mendorong setiap kita untuk lebih memilih untuk mengerjakan hal-hal yang besar, tugas-tugas yang besar, karena keuntungan yang disediakan. Padahal kalau kita bekerja melihat tugas-tugas yang kecil, maka kita akan dibentuk pribadi kita dengan baik dan kita akan menang dalam segala perkara yang kecil, maka perkara yang besar juga tentunya kita akan terus setia melakukannya. Oleh karena itu, Bapak Mama, Saudara-saudari sekalian, ada satu video yang akan ditayangkan bagi kita untuk kita lihat bersama tentang bagaimana kita menjaga kesetiaan itu tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mohon bersabar ya Bapak Mama, Saudara-saudari. Ini tentang tugas yang Tuhan berikan kepada kita, manusia. Selidiki aku. Tuhan memberikan tugas ini kepada seorang pemuda untuk melihat bagaimana dia setia menjaga salib ini atau tidak. Mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ketika dalam tugas yang dia jalani, banyak orang datang kepadanya mengajaknya untuk pergi meninggalkan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi dia menolak. Dia terus berada menjaga salib itu sebagai tugas yang telah Tuhan berikan kepadanya. Ketika angin badai datang, salib itu hampir terjatuh. Tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk terus mempertahankan salib itu. Dan akhirnya salib itu berdiri kokoh kembali. Dia memeluknya sambil merenung tentang segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepadanya. Hujan pun ia terus ada, bahkan salju pun ia tetap berdiri teguh memeluk salib itu. Bahkan ketika badai datang kembali, salib itu mulai perlahan terjatuh. Semakin terjatuh, akhirnya karena keadaan ia tidak bisa lagi untuk menahan akan salib itu. Akhirnya ia terjatuh bersama-sama dengan salib itu. Saat itu ia mulai untuk merenungi. Ia menyesal bahwa dia tidak bisa mempertahankan tugas itu. Tetapi Bapak Mama, apa yang terjadi? Ketika dalam kejatuhannya ia mulai teringat bahwa sebenarnya tugas ini Tuhan yang berikan kepada saya. Pasti Tuhan akan menolong saya. Maka dia bangun, dia mulai untuk mendirikan kembali salib itu. Dan pada akhirnya salib itu dapat berdiri dengan kokohnya kembali seperti semula. Ketika dalam keadaannya ini,
Tuhan hadir. Tuhan hadir dan Tuhan memeluknya. Dan kita akan dikatakan yang paling berbahagia jika kita dapat menjalankan segala tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh kesetiaan. Ya, baik, Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui video yang tadi yang kita sudah nonton bersama-sama, hendak mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita layak untuk menerima sebuah kepercayaan yang lebih besar, mau tidak mau kita harus terlebih dahulu melewati proses yang dari bawah. Kita tidak secara tiba-tiba berada di puncak. Ada hujan, ada ujian kesetiaan, ujian ketekunan, dan ujian kesabaran dalam melakukan perkara-perkara kecil. Bahkan ada kalanya kita harus melewati pengalaman pahit atau situasi yang sulit yang sangat menyakitkan. Namun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Mari kerjakan apa yang menjadi bahagian kita, dan bahagian Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.